ada pun masalah, ya tentunya kita cariin solusinya. Kita survei dulu, apakah saya layak? Kan cuma Pak Dhani saja, siapapun pemimpin. Pendidikan yang benar-benar yang kita bisa bawa dia ke jenjang pendidikan. Insya Allah tahun ini akan jadi 7 UMKM kita. Sadar semua orang, apa yang kita hasilkan itu bisa diterima. Kalau kita jengkel kita kan bisa jadi kasar. Tapi kan kasihan juga anak-anak. Karakter itu sifat-sifat kita itu mestinya dia dibangun dari kecil. Kalau bagus sarana, prasarana, fasilitasnya, insya Allah anak-anak kita juga bisa tumbuh dengan baik. Biar kok kerja keras kalau bukan takdirnya di situ. Kita berdoa, ya Allah ikhlaskan hati. Harus saya syukuri dan saya bahagia menjalani. Tapi tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Harus strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi episode kali ini. Saya mulai podcast kali ini dengan sedikit dumba-dumba karena saya sudah kedatangan tamu. Beliau pendamping Bapak Wali Kota 2 periode, Bapak Dhani Pomanto. Ada Ibu Indira Yusuf Ismail. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah. Saya terakhir ketemu muka dengan kita Ibu tahun lalu kayaknya Bu. Iya, banyak sekali orang kita temui Ibu, kita lupa kan. Tidak lah. Terakhir itu, tapi semakin kesini tuh Ibu semakin segar nih. Olahraga apa segala macam. Berdoa. Bu. Yeah. Saya mau ngobrol-ngobrol santai aja sama kita ini Bu. Yeah. Ini Bu, saya banyak pertanyaan sebenarnya. Okay. Agak dalam ke pertanyaannya ini. Yeah. Bagaimana rasanya jadi istri wali kota itu Bu? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja Bu. Biasa-biasa. Tidak ada keistimewaan misalnya. Pokoknya kalau saya sih semua alhamdulillah. Tuhan beri amanah, saya juga dapat tugas-tugas, tentunya itu harus saya syukuri dan saya bahagia menjalaninya. Ini biasa-biasa saja. Tidak ada Ji, let's say misalnya kan beda tong itu istri wali kota Bu. Sama Ji. Sama Ji Bu. Sama Ji tahu, sama Ji dengan orang juga. Toh semua masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Tidak ada Ji. Tidak ada yang spesial-spesial begitu. Kalau saya tidak Ji. Kalau kita tidak Ji. Alhamdulillah saja dikasih kesempatan mendapatkan amanah-amanah, bisa ketemu orang, bagi saya alhamdulillah. Jadi menjalaninya santai saja. Bu, itu selama 10 tahun itu kan pasti ya namanya urus kota kan pasti tidak mudah Bu. Pasti ada tong stres-stresnya Bapak itu. Banyak. Bagaimana caranya kita kan maksudku begini Bu, wali kota itu orang tonji. Ketika dia butuh, let's say misalnya dia lagi stres, pasti kan butuh sandaran ini Bu, dan butuh perempuan kayak cerita dulu apa pengalaman itu Bu. Pernahkah dia stres sekali begitu? Stres juga iya, tapi saya barangkali hubungan saya dengan bapak suami istri, saya selalu sama-sama. Oke. Satu-satunya barangkali istri ikut dalam setiap kegiatannya bapak. Biasanya kalau kumpul-kumpul cuma saya yang istri, saya yang perempuan. Ya selama ini ya. Mungkin yang lain punya kesibukan sendiri, tapi kita selalu alhamdulillah bisa berbagi sama bapak dalam suka dan duka. Kalau ada pun masalah, ya tentunya kita cariin solusinya dan yang paling penting adalah kita berdoa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah masalah-masalah persoalan-persoalan itu bisa selesai dengan baik. Kalau saya begitu saja. Pernah kayak Bapak itu cerita itu misalnya, wah stres sekali kasih ini sama warga misalnya? Tidak. Bapak tidak pernah? Saya cuma rasa saja, karena saya kan menyaksikan juga. Iya. Jadi kalau Bapak cerita, sabar saja. Oh begitu saja? Iya. Jadi tidak usah dibawa, memang pastinya stres, iya pasti. Mengeluh pasti? Tidak juga mengeluh, Bapak itu tidak suka mengeluh. Oh, Bapak bukan orang pengeluh? Tidak mengeluh kalau sama saya ya. Karena saya menyaksikan sendiri, biar dia tidak mengeluh. Paling tidak saya sudah bisa baca, sudah bisa lihat. Ya paling support saya adalah memberi semangat. Kalau saya, dan saya selalu pesan-pesan sama anak-anak yang biasa agak protes, agak tidak ini, kenapa ayah ini, tapi saya bilang doakan saja nak.
Tunggu dulu, Bu. Ya. Jadi waktu pertama Bapak bilang sama kita mau jadi wali kota ini, apa kita bilang? Tidak. Memang saya cuma bilang bahwa kalau benar-benar kita mau, kita sholat nih. Iya. Saya dan anak-anak tentu mendukung dan mendoakan. Itu pasti tugas kita. Tugas saya dengan anak-anak adalah mendukung dan mendoakan. Bapak yang putuskan, kita ikut. Iya. Jadi dia bilang mau, silahkan. Apapun itu yang dia niatkan, dia rencanakan, tugasku pokoknya saya support. Pokoknya support, kita suka atau kita tidak suka, kita dukung. Padahal pernah kalah kan Bapak kan di Gorontalo kan? Iya, kita waktu itu kita tidak kalah. Oke. Kita tidak sampai maju. Oh. Kita tidak dapat partai atau gimana. Iya, pokoknya itu. tidak maju Tidak waktu maju, itu. bukan kalah. Bukan kalah. Ya. Oh. Ya, kan maksudku itu Bu, kan pasti drop sekali lah kalau. Tidak. Oh, tidak juga. Tidak juga. Ya, kita pulang lah ke sini, terus kita bilang kan kita punya konsultan ya, kantor konsultan. Ya kita kerja konsultan. Pokoknya kalau dijalani, saya ikhlas saja menjalani. Tuhan itu pasti punya cara sendiri bagaimana kita ke depannya, tapi tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Itu jalani aja. Kalau stres gitu misalnya Bu, kita masakkan makanan Oh, kesukaannya. tidak. Kan sekarang canggih sekarang bisa pakai Gojek, bisa. Jadi jam pakai susah. Ya. Tapi Bapak suka makan apa Bu? Kalau Bapak itu sederhana, makannya yang pasti harus ada ikan, seafood. Oh, ikan. Bapak lebih suka seafood. Ya, jadi kan gampang ya kalau di sini seafood. Jadi sebenarnya urus Bapak tuh enggak, Ji? Tidak. Jadi sebenarnya Bapak tidak rewel kalau soal makanan. Enggak rewel soal makanan. Tidak rewel dalam hal apa, kalau misalnya dia mau cerita, dia cerita. Kalau dia tidak mau cerita, ya jangan dipaksa. Paling tidak kita harus bisa memahami kalau lihat dia stres ini. Misalnya dia senang-senang gini, bisa jadi bicara. Ya pandai-pandai aja memahami supaya dia tidak tambah stres, karena kan pastinya di luar banyak persoalan-persoalan, banyak masalah-masalah. Tapi kalau kita juga tidak terlalu mendesak, anak-anak saya juga tidak terlalu banyak maunya, jadi saya kira Bapak bisa menjalani itu dengan baik sesuai apa yang dia cita-citakan, apa yang dia targetkan, seperti begitu. Bapak kan itu setahu saya perjalanan politiknya itu kan kurang lebih 10 tahunan ini ke belakang ini Bu. Anak-anak kan ya waktu Bapak memutuskan untuk terjun ke politik kan tidak ada ketakutan anak-anak akan let's say kurang perhatiannya misalnya. Memang Bapak pintar mengimbangi ini. Bapak itu family man. Bapak family man. Ya. Kita dulunya sebelum Bapak terjun ke dunia politik, semua kita kerjakan. Kalau saya sendiri bangun pagi-pagi antara anak ke sekolah, Bapak juga masih punya banyak waktu sama anak-anak. Kita kalau ada rezeki kita bisa jalan-jalan, bisa rekreasi. Tapi terus Bapak maju, ya itu menyesuaikan. Kadang-kadang mana ayah pergi. Besoknya begitu lagi, akhirnya juga terbiasa. Kadang-kadang juga, tapi ada juga protesnya. Oh iya ayah, kita tidak pernah begini ayah, tidak pernah begitu ayah. Tapi so far anak-anak bisa mengerti. Ada cucu Budi? Ada. Alhamdulillah. Ada satu cucu. Ada yang sangat menghibur hati. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu saya lagi pelepas stresnya Bapak. Iya. Itu kalau dia pula dia tidak cari mikir kodong. Dia cari cucunya. Pasti dia sebelum dia masuk kamar, dia ke kamarnya cucunya. Iya. Itu dulu yang membuat dia, kalau saya lihat dia senang. Iya. Santai saja. Yes. Budi, kita ada di sampingnya Bapak tuh santai saja, Bu. Iya. Walaupun dengan seabrek-abrek. Iya, kan pasti kegiatan tak juga. Banyak lah. Saya juga punya kegiatan di PKK. PKK, betul. Iya. Tapi kita mencoba bersinergi baik-baik ya. Bisa saling berbagi tugas. Iya. Pokoknya selesai. Tidak ada trik khusus begitu, Bu. Dengan segala persoalan-persoalan. Iya. Kan hidup ini pastilah ya. Cuma kalau kita juga sabar, walaupun kita tidak sabar, harus sabar. Terpaksa sabar. Yes. Terpaksa sabar. Nah, kan pertanyaanku ini muncul, Bu, karena saya pikir wali kota kan susah, Bu. Sedangkan menurutku itu keluarga tuh topangannya laki-laki maksudku. Tergantung.
Tidak Ji juga susah, semua pasti begitu, mau wali kota, mau jadi warga biasa, mau jadi apa, masing-masing kan ada masalah-masalahnya, ada persoalan-persoalannya, ada hal-hal ya. Tapi sepanjang kita mau dan pokoknya harus sama-sama saling mengerti, saling membantu, saya kira hal-hal yang itu bisa kita lewati jalani, aja kita jalan. bisa jalani. Iya. Jadi selalu kalau orang tanya, saya tidak bilang saya santai bagaimana, bukan berarti santai tidak ada beban misalnya, let's say. Ya. Tapi ya itu harus juga kita lewati. Mungkin karena Budi sudah lama sama bapak ini, kita tahu celahnya lah, kapan harus ngomong, kapan harus. Enggak juga. Menyesuaikan lah. Saya sebenarnya mau cari tips dari kita. Tidak, menyesuaikan. Ya, Oke. Dua orang berbeda. Iya, tapi betul. kita berusaha karena kita dari awal selalu sama-sama. Seperti saya tadi bilang, kadang-kadang kalau pertemuan saya ibu-ibu, saya perempuan. Kadang-kadang juga saya jangan ikut deh. Biasa mama bilang kenapa enggak turun? Kita mau deh. Ada juga waktu-waktu yang biasanya saya ikut atau saya tidak ikut, kayak gitu. Kayak begitu saja. Iya, begitu. Jadi kalau orang tanya saya bilang biasa Ji. Dia jawabanku selalu biasa Ji. Pintar-pintar kita lah sebagai pasangan dalam rumah tangga. Pandai-pandai kita lah dengan kondisi kita sendiri, bukan kondisi orang ya. Nah, bagaimana kita membentuk itu, mengatur itu, biasa aja. Itu jawabannya, biasa. Bu, nah ini juga sebenarnya. Jadi di beberapa hari ini, Namata itu lagi hangat-hangatnya, lagi hangat-hangatnya. Disebut sebagai insya Allah akan meneruskan Bapak, gitu kan. Setahu saya, P3 itu sudah ngomong mau usung Ibu Indira. Di beberapa tempat ada balihota Indira. Apa? Iya, ada beberapa tempat ada itu. Pertanyaanku, Bu, posisi tak di mana? Ya, saya tentunya bersyukur dan terima kasih. Terus terang saya memang kalau ditawarkan atau ditanya-tanya begitu, saya kadang-kadang risih juga, saya malu-malu. Iya, kenapa saya? Gitu kan? Tapi orang-orang, ya Allah, ada rasa syukur, ada rasa tersanjung juga. Terus 2 hari lalu sampai saya bertanya, kenapa tuh banyak sekali baliho? Karena kan saya ditanya, Bu, banyak baliho tak? Baliho apa? Terus dia bilang, kenapa kau pasang? Ya Allah. Bukan dari kita itu, Bu? Bukan, demi Allah bukan. Saya jawab sama yang bertanya sama saya, demi Allah saya tidak tahu. Jadi saya tanya Bapak, kenapa itu? Biar mi. Bapak bilang biar mi tahu kalau orang mau juga begitu. Ada juga orang bilang, Ibu jangan kayak begitu Bu, karena saya kan agak protes-protes juga. Jangan, enggak enak. Bukannya kita yang bikin Bu, gitu. Maksudku Bu, dengan let's say dengan dorongan dari berbagai pihak ini, Bu. Bagaimana posisi kita mikir-mikir enggak? Kalau saya sih akhirnya saya pikir bahwa dia jalan dan terbukti dengan mereka maksudnya pasang baliho begitu. Saya cuma bilang bahwa saya terima kasih sekali lagi. Kita lihat survei. Tidak bisa juga kajili-jili. Bahasa Inggrisnya jangan kajili-jili. Saya bilang begini Pak Le, kita survei dulu. Apakah saya layak? Saya tidak mau juga kalau orang asal-asalan saja, tidak mau juga. Walaupun mereka tentu punya perkiraan sendiri, dia punya perhitungan sendiri, tapi bagi saya tetap coba pakai survei dulu. Kalau surveinya menunjukkan tren yang boleh, ya kita insya Allah bisa teruskan. Kalau tidak juga jangan konyol lah. Kalau saya pribadi saya bilang begitu juga sama Bapak. Jadi buat kita survei itu penting, Bu. Penting lah. Makanya sekali lagi jangan juga kita jumawa, jangan juga kita GR. Harus terukur. Kalau saya. Tapi kan survei artinya begini, Bu. Popularitas, elektabilitas kan bisa dibentuk, Bu. Artinya kita bisa dengan itu. Usaha-usaha. Ceritanya begitu toh, bisa. Tapi kan tetap survei menentukan. Kalau saya sih, sama ini kalau surveinya trennya kita bisa lihat bahwa ini sungguh-sungguh atau tidak,
kalau kita rekayasa nanti hasilnya tidak bagus. Bukan rekayasa, maksudku Ya. kan bisa jadi kampanye yang Iya. ya artinya kalau selama ini bukan kita yang pasang baliho, bisa kita yang pasang baliho. Iya jangan deh. Nggak mau juga. Jangan ya, walaupun itulah, walaupun saya tidak pasang baliho, alhamdulillah ada yang pasang. Iya, Dan itu. tetap kalau mau turun tentu untuk menaikkan misalnya elektabilitas Iya. atau masuk dalam radar, kita bisa terjaring survei. Itu pemahaman saya. Kan begini, Bu. Ini Yeah. pemikiranku saja ini. Yeah. Saya bisa sekali jangan salah. Ya, Kan kemungkinan besar Yeah. kenapa ada orang yang mau mendorong ibu ini maju wali kota ya, itu karena merasa bahwa di bawah kepemimpinannya Pak Dhani itu harus ada yang teruskan. ya, Kan begitu, Bu. Dirasa bahwa oke, selama 10 tahun kita merasa baik saja Iya. dan pembangunan ini harus diteruskan. ya. Nah, orang yang paling efektif, orang yang paling enak untuk meneruskannya pasti keluarga, maksudnya, Bu. Ya. Tidakkah itu penting juga, Bu? Ya penting barangkali, bukan cuma Pak Dhani saja ya, siapapun pemimpin mestinya itu kan harusnya berkelanjutan. Ya, ya. Ya kita kan tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi itu pemahaman orang bahwa ini harus dilanjutkan. Siapapun dia, saya kira harus dilanjutkan. Tetap Program harus- itu kan harus berkesinambungan supaya kalau belum selesai diselesaikan, belum sempurna disempurnakan. Ya, ya, Nah, ya. siapa yang melanjutkan itu ya kita mesti mesti kita pikirkan, Ya. mesti kita tahu bahwa ini yang bisa, kita juga toh juga pilihan nanti pada akhirnya ada sama masyarakat. Ya. Jadi Program itu ya kan dia bisa lihat juga ini pemerintahan ini programnya gimana. oh, ini paling, Bu, mau Iya. tanya, Ki. Kan seperti yang kita bilang, kita selalu dampingi Bapak ini Iya. loh. Kumpul-kumpul kadang-kadang Iya. kita ada juga. Ini mau bertanya, ada enggak misalnya programnya Bapak itu langsung kita bilang, enggak cocok ini, Pak. Kayaknya enggak benar ini. Saya kasih tahu juga. Ada? Ada juga. Ada juga, Kalau kita saya merasa bilang, bahwa barangkali bagusnya begini. Saya tidak bisa intervensi dong. iya, iya, betul. Tapi kalau ada juga ya, kalau saya pikirannya saya bisa sarankan juga. Iya, iya, iya. Tapi tetap yang memutuskan Betul. adalah dia. Betul, Iya. betul. Itu Ada juga yang misalnya, bagus sekali ini, Pak, misalnya. Iya. Ada juga itu. adalah. Atau memang banyak yang begitu. Ada, pokoknya semua itu kita kan pastinya harus bisa. Kalau saya sih harus bisa kita ukur, harus bisa kita pahami bahwa cocok nggak ya? Iya, iya, iya. Ini kayaknya nggak cocok deh. Kan pas kita kan juga sepengetahuanku, kalau saya lihat-lihat sosial media dan media-media yang lain itu, Iya. kita termasuk yang sering juga turun ke masyarakat, Bu, sering Iya. serap aspirasinya ini. Karena saya kan ketua tim penggerak PKK. Betul. PKK itu turun ke masyarakat. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Saya juga ketua Dekranasda Kota Iya, Makassar. betul. Saya juga Bunda PAUD Kota Makassar. Iya, Jadi iya. kalau untuk berinteraksi ke masyarakat adalah ya tinggal bagaimana bisa bersinergi dengan program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Iya. Makassar, harusnya kita bisa membantu. Ada ndak itu misalnya programnya, Pak, karena saya PAUD kok begini, harus bikin program begini kota. Oh iya, adalah. Iya, ada juga itu. Ada kalau seperti kayak PAUD. Misalnya apa, Bu? Dari periode pertama, saya mengusulkan kepada pemerintah Kota Makassar bahwa kita mulai dari dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan kita mulai dari pendidikan dasar. Tentu kita mau memperbaiki pendidikan dasar itu, bagi saya penting itu sarana dan fasilitas, prasarana dan sebagainya untuk membawa anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dari usia dini. Jadi waktu periode pertama saya selaku Bunda PAUD Kota Makassar mengusulkan kepada pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan untuk membangun sekolah PAUD. Saya membahasakan berstandar internasional. Itu menurut bahasaku saja, bahwa harus bagus, ruangannya harus bagus, fasilitasnya bagus, bersih. jadi itu jelas bersih. Jadi anak-anak kita kesian yang mendapat pendidikan yang benar-benar yang kita bisa bawa dia ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Alhamdulillah jalan-jalan tonji. Sekarang dari 15, jadi saya bilang satu setiap kecamatan. PAUD, sekolah PAUD. Dan ini udah jalan, Bu? Udah jalan dari 15 baru 2 yang selesai. Oke. Sebelum Masya Allah, Iya, saya sebenarnya sudah teriak-teriak, iya. tapi apa daya kan Ya, semua apa harus dengan aturan ya, Iya. harus dengan
apa yang bukan saya menentukan. Iya, Saya betul. cuma mengusulkan. Alhamdulillah. Kalau wali kota kita yang menentukan, Bu. Amin. Ya, tentu pengen ya. Iya, Kita pengen semua itu jadi bagus karena itulah yang menjadi legasi kita untuk anak-anak cucu kita. Iya. Jadi baru 2 yang selesai ya. Kecamatan mana, Bu? Kecamatan Mariso dengan Kecamatan Tamalate ya. Satunya Mariso dan Tamalate. Itu udah selesai sekolahnya. Kita desain sedemikian rupa, alhamdulillah udah jadi. Ini 2. PAUD negeri ya jadi Iya dong, jatuhnya. PAUD negeri ya Kita kan? ada, Iya. kita ada Wadikala juga dong. Masa negeri tidak bisa. Jadi sudah punya 2, sekarang dalam perencanaan 5. Insya Allah tahun ini akan jadi 7. Waduh, 7, masih ada 8. Masih ada 8. 8 kecamatan. Jadi saya tentunya berpesan-pesan tolong selesaikan ini. iya. Saya kan tidak menyangka juga bahwa ada juga yang bilang ibu mau, ada juga. Tapi itu bukan yang pokoknya siapapun dia harus menyelesaikan ini. Iya. Jadi istilahnya begini, Bu. Jadi istri wali kota tuh tidak perlu gaji kalau ada kebijakan-kebijakan yang Tidaklah, kita tidak bisa mengusulkan boleh. Keputusan kan bukan sama kita. Para pemerintah. Kita memberikan usulan saya pikir bagus. Buktikan saja bagus atau tidak. Nah itu sudah jalankan seperti tadi saya bilang, udah insya Allah tahun ini 7. Berarti ini baru TK ya. Iya. Kalau di bawah under pemerintah Kota Makassar kan TK, SD, SMP. Iya. Kalau SMA kan di bawah Di provinsi. provinsi betul. Ya itu baru TK loh. Bagaimana Bagaimana SD, SMP? Tapi kan ya saya berjalan, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus lah. Iya. Itu salah. Bu, ngomong soal ngomong soal Dekranasda, Bu. Iya. Itu kan Pak Dan itu punya program yang menurutku keren sekali. Kota Makan Enak tuh keren sekali menurutku, Bu. Di mana posisi tak di situ? Kita sih karena yang jalankan itu pastinya kita berharap kepada restoran-restoran yang sudah ada, yang pengusaha-pengusaha kuliner. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan ke misalnya masyarakat UMKM kita sebenarnya bisa menangkap itu. Tapi ya ini masih kita selalu gaung-gaungkan. Jadi kita cuma masih sebatas karena kita tahu pasti makanan dari Makassar itu pasti enak. Pasti enak. Pasti kita enak. bisa pastikan. Iya. Saya jamin juga setiap ada orang saya promosi bahwa di Makassar itu dia makin diet. Bertambah berat badannya 3 kilo 4 kilo kalau pulang pakai di daerah baru kita diet lagi. Begitulah alhamdulillah. Nah sekarang ini sebenarnya cuma kita membranding itu sadar semua orang bahwa kita memang ini makanan tak terkenal. Nah ada yang tiba-tiba mau bikin deh saya juga mau bikin makanan. Alhamdulillah tertrigger untuk misalnya bikin usaha kuliner juga. Nah, harapan kita seperti di situ. Cuman maksudku betul. Kenapa menurutku sangat jenius itu barang itu karena kan kita di Makassar itu tidak ada tempat wisata kan maksud kan. Mau paling apa sih pantai paling. Namanya kuliner yang harus di. Nah makanya kita berharap pariwisata, dinas pariwisata sudah banyak mulai dari event sudah banyak memberi masukan ke pemilik usaha kuliner, kasih bersih misalnya karena orang kan dia wisata juga kalau dia lihat bersih. Dia wisata juga kalau dia apalagi kalau makanannya. Kalau usah dibilang. Tapi kita pengen itu lebih banyak lagi. Nah, kalau dari Dekra misalnya sekarang ada juga sudah kelompok-kelompok yang sudah bisa dia ekspor. Dia ekspor itu dia punya. Ekspor kita apa sih, Bu? Dia tidak dia bikin makanan misalnya. Ada makanan keripik-keripik. Kalau bagus bagus kemasannya. Ada ternyata yang sudah bisa ekspor. Ada ekspor ke Jepang, ada ekspor ke saya kaget juga. Kualitas keripik kita bisa diekspor, Bu? Ya alhamdulillah bisa kok. Karena ada saya juga waktu hadir di ada acara yang dibuka yang di kelompok dia buka semacam gerai di situ semua hasil-hasil UMKM. Tahu bagus-bagus alhamdulillah. Jadi mereka sudah sadar juga ada bikin keripik kacang sebab harus berkualitas harus standar harus memenuhi standar kemasannya harus seperti apa
Dan saya kaget bahwa Dan dia kita bisa. bantu mereka untuk menstandarkan. Iya, kita selalu edukasi saja. Bagian kita adalah mengedukasi. Pada dasarnya mereka sudah punya basic yang mereka bisa bikin. Dia tahu nih resep-resepnya. Potensi kita bagus kok Bu ya. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Cuma perlu lebih semangat kali dari segi pemerintah. Kemarin itu ada asosiasi apa lagi yang dia buka di Jalan Jalan Cendrawasih itu, di situ semua bawa ke situ. Dan kita bisa lihat mau beli juga, dan kita sudah bisa tahu. Dan sekarang udah pintar semuanya sebenarnya. Jadi tugas kita dari misalnya kayak Dekra mempromosikan. Memang kita bikin yang terbaik, nah insya Allah bukan kita yang mencari nanti. Pembeli itu datang sendiri karena bagus. Kalau produknya bagus, bagus. Iya. Kemasan sekarang alhamdulillah udah bagus. Mereka sudah banyak belajar juga. Penting ke kemasan itu Bu? Iya penting lah. Cantik tahu, bagus, higienis. Sekarang jadi sudah kelihatan berkualitas. Kalau dulunya kan dia coba pakai plastik terus dilem pakai. Sekarang enggak tahu, canggih mi. Pokoknya standar Mila bisa. Pokoknya bisa kau kirim kemana-mana. Kalau saya Bisa, melihat alhamdulillah. Tinggal tentunya ke depannya bagaimana dari apapun dia organisasi atau pemerintah bisa, dan terutama kalau ada tamu. Kayak kita kalau kita pergi ke daerahnya orang, kalau kita pulang overweight kita punya ya kalau orang datang juga ke sini harus juga dia overweight. Karena juga kita tidak kalah makanannya dengan mereka. Sekarang kalau orang pulang, sekarang tidak susah nih bawa bakso, bawa kotak, gitu-gitu. Kita juga ayam goreng setengah matang, jalan kote, kroket, semua makanan-makanannya. Saya juga lapar. Iya, seperti begitu, alhamdulillah. Jadi saya biasa ada tamu dari Jakarta Bu, saya selalu bilang itu. Saya kalau belum naik kolesterol mau di Makassar, belum pokok ke Makassar itu. Kalau saya bilang biar 5 kilo baru pulang baru kok diet lagi. Ya alhamdulillah dari segi itu saya kira kalau kita ini tinggal penyempurnaan banyak kita lihat, kita kasih baik karena kita juga pastinya mau apa yang kita hasilkan itu bisa diterima sama tamu-tamu kita atau orang-orang yang datang berkunjung di Kota Makassar. Itu Bu, saya perhatikan Bapak tuh perhatiannya terhadap lorong kan tinggi sekali Bu. Iya. Iya. Ya karena kan kita anak lorong. Perhatiannya terhadap lorong tuh tinggi sekali. Iya. Setahu saya juga ada program UMKM di lorong-lorong itu. Iya. Ibu terlibat di situ Bu? Iya, PKK punya lorong PKK, ya, PKK juga. Betul. PKK punya lorong PKK dan saya selalu menghimbau kepada pelaku-pelaku kita di lorong-lorong, tolong mau kasih baik harus enak, harus bersih. Ya seperti tadi, produk-produk kita itu harus sampai kemasannya harus bagus. Dan saya juga biasa bilang sama teman-teman, kalau kau bikin acara beli foto di sini. Tapi kau ingat juga, kau juga kalau dipesan kan biasa kau dong kelemahannya, tidak bisa. Kalau kita misalnya bisa pesan 1.000, 2.000 misalnya. Langsung tidak sanggup. Bilang mau kau dulu war kau usaha bahwa saya kerja sama-sama siapa ini untuk memenuhi ini. Mereka belum sampai ke situ, tapi pelan-pelan insya Allah saya sih berharap begitu. Dia bisa bikin kue, bisa bikin jus, saya selalu pesan, coba kau pesan di situ. Bagaimana kita membantu dia, kita pesan di sana. Ada juga kita punya UMKM kue. Ya kue-kue kan. Saya bilang pesan di situ saja. Mereka kan jadi acara-acara di acara-acara, tapi itu satu saya kira ke depan bisa lebih baik. Biasa kalau mesti 2 hari sebelumnya. Sementara acara biasanya sekarang jam begini, sementara ada acara kita bingung di mana. Kita ke toko-toko gede misalnya. Iya, betul. Nah kalau dia enggak bisa kok dong. Padahal mending ke lorong. Mestinya. Bu, jadi saya pernah baca tulisan nih Bu toh. Yeah. Jadi COVID itu bikin ibu menjadi lebih hebat katanya. Jadi karena dia di rumah. Iya. Mestinya banyak yang dia tidak tinggal diam. Betul. Karena kan tidak keluar. Iya. Adalah sesuatu yang bisa dia pikirkan dan bisa dia kreasikan dan dia bisa bikin. Kalau semua bisa berpikir begitu, itu kan berarti menambah. Walaupun kita tidak bisa keluar, ada pandemi begitu. Asal semangat. Kita barangkali kurang semangat aja. Tinggal semangat aja barangkali. Semangat aja saya. Jadi itu betul dalam tulisan itu Bu saya baca.
Jadi COVID itu memaksa seorang ibu jadi lebih hebat, Bu. Kenapa? Karena suaminya kan tidak kerja, Mi. Iya. Jadi dia mami nih yang bikin kue, Keren. jaga apa namanya? Jaga toko katanya, Bu. Iya. Jadi Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi saya bilang ini berarti kalau kehebatan perempuan Makassar tuh berarti tidak bisa dilepaskan juga dari ibu nih sebagai ketua penggerak tim PKK ini. Ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu semuanya. Dan jago-jago. Ibu-ibu Makassar tuh jago kamu? Iya, memang jago. Jago kah? Kita itu orang Makassar jago-jago. Cuma tinggal barangkali seperti dalam situasi pandemi sekarang ada orang yang tinggal masa bodoh. Iya, seharusnya kan dia semangat. Nggak bikin apa-apa daripada buntu di rumah. Iya. Apa kek bisa bikin kambing-kambing kayak. Itu waktu COVID kemarin PKK ngapain itu, Bu? PKK juga stuck di rumah sama Ji. Sama, Tidak Ji. bisa kan semua jadi terbatas, Iya, bisa iya. keluar. Iya. Tetapi kan bisa online, bisa WFH kan. Iya. Jadi ya pembinaannya seperti begitu. Tapi asal semangat. Dan bisa menghasilkan karena kita kan juga punya binaan. Kalau kita ada lorong PKK yang tentunya menjadi tanggung jawab kita. Walaupun itu tidak bisa bertemu langsung. Yeah. Tapi alhamdulillah setengah-setengah jalan. Jadi ada tamuku waktu itu hari podcast di sini, Bu, toh? Iya. Dia bicara tentang pemberdayaan perempuan. Iya. Terus saya tanya, ini sebenarnya pertanyaan umum, Ji. Iya. Itu perempuan memang tidak berdaya kah? Harus Iya. diberdayakan? Bisa kata itu istilahnya tahu. Iya. Tetap selalu ada pembinaan, diberdayakan. Harus selalu disempurnakan, ditingkatkan kemampuan. Karena ya kalau ibu-ibu yang turun selesai semua masalah, jangan salah. Jangan salah. Iya. Di jalan juga banyak gitu, Bu. Ya, semua hal-hal yang tentunya kedepannya kurang-kurang masih diperbaiki. Pandangan tak paling, Bu, selama kepemimpinannya Pak Dhani, perhatiannya terhadap perempuan tinggi gak? Tinggi dong. Tinggi? Iya dong, semua. Pokoknya kalau ibu-ibu turun selesai persoalan. Itu saja kok. Itu saja kita ingat. Selalu butuh bantuan. Iya kan? Iya. Aku dia mak itu kalau kita bilang tidak. Tidak, mau tanya Ki, programnya apa menurut Pak Dhani yang ini perempuan sekali nih? Sama seperti sekarang kan, kalau dari segi pemberdayaan perempuan, pembinaan terhadap anak-anak itu kan itu ya, ada kan programnya Bapak Jaga Anak. Jaga Anak betul. Pemberdayaan perempuan juga sekarang sudah sangat memperhatikan ketika misalnya kalau ada anak jalanan, pembinaan mesti bagaimana. Tinggal mesti sekarang ada shelter, ada psikolog yang bisa. Cuma itu harus disosialisasikan dengan baik supaya masyarakat tahu bahwa sebenarnya ada tempat di mana kita bisa bertanya. Dalam bidang apa saja semuanya ada. Kayak kesehatan. Kesehatan kan ada puskesmas, ada poliklinik. Sebenarnya informasi-informasi mengenai kesehatan ada juga tempatnya. Cuma nggak tahu ya kok masyarakat nggak tahu padahal itu tersebar. Ngomong-ngomong soal anak, Bu, itu kan saya perhatikan ya, memang tiap hari kita di situ kok anak-anak jalanan, Bu, itu Pak Oga anak-anak jalanan. Dan ya semoga kedepannya bisa lebih. Ini kita sudah sampaikan ke dinas sosial. Itu harus diperhatikan baik-baik. Tapi banyak juga itu bukan penduduk utama. Saya juga dengar itu. Bisa masuk dari mana? Tapi kan kita tidak boleh menyalahkan kabupaten lain nih ceritanya. Enggak lah. Jangan. Pokoknya itu jadi persoalan yang mesti kita jadikan jalan keluarnya. Anak-anak juga bagaimana caranya anak-anak kita bisa edukasi, jangan nak turun ke jalan. Biasa juga dilarang kalau jangan kau kasih uang. Tapi kita kasihan juga lihat. Iya, betul. Masyarakat juga kadang-kadang. Kita bagaimana cara kita mau kasih kok dong. Kalau kita lewat, jangan kau kasih gitu. Saya biasa melanggar, Kak. Biasa melanggar. Seberapa tahun je tahu kau dong kau kasih. Baik kau kasih 50.000. Iya. Kau kasih biasa uang 100 rupiah je kau lagi ini. Tapi sebenarnya itu tidak mendidik memang. Betul. Nah, bagaimana menghilangkan, saya kira dinas sosial harus mempelajari ini bahwa tentunya kota kita ini harus bersih dengan hal-hal yang betul. Digimanain ya tentu harus carikan solusinya. Iya. Kan anak jalanan kan bukan persoalan di jalan toh. Kalau kita duduk di kafe-kafe itu dia masuk kok dong. Menyedihkan. Iya, menyedihkan. Tetapi itu harus ada jalan. Orang tidak senang. Betul. Kalau mungkin kita sesama orang di Makassar barangkali tidak terlalu strict. Tapi orang dari luar, dia kan tidak terima kalau ada anak-anak begitu.
Jangan juga kita jadi, kalau kita jengkel kita kan bisa jadi kasar. Tapi kan kasihan juga anak-anak. Jadi memang tentu ini harus jadi perhatian kita dan pemerintah, terutama dinas sosial harus carikan solusinya. Iya, menurut apa sih akar masalahnya ini, Bu? Anak-anak jalanan ini apa sih masalahnya? Anak-anak jalanan itu malas juga. Dia juga dari mungkin berasal dari barangkali ya, dari ekonomi rendah. Iya, kasihan. Jadi dia pikir jalan pintas itu lebih gampang minta-minta. Mungkin ya. Tapi itulah perlu ada edukasi, solusi yang jitu sehingga tidak ada lagi yang mau ke jalan. Ya salah satunya itu dibilang jangan kau kasih. Jangan kau kasih, kalau misalnya dia ketuk-ketuk macam-macam lah, ada yang dia kasih silver badannya, ada media, dia macam-macam. Macam-macam, Bu. Baru dia ketuk-ketuk dan dia cenderung dia memaksa. Iya. Kalau kita berhenti kasar, iya kasar. Nah itu memang harus ada jalan keluarnya. Itu PAUD itu sebagian dari solusi kan, Bu? PAUD yang kita bikin per kecamatan itu kan mereka enggak sekolah ini ceritanya. Iya, enggak sekolah, dan PAUD itu memang kita peruntukkan untuk anak di sekitar situ dulu. Jadi saya sudah minta kepada dinas pendidikan bahwa hitung memang kuotanya. Kalau kuotanya cuma untuk 100 ya untuk 100. Jadi kok hitung memang berapa anak-anak di situ yang butuh langsung masuk PAUD. Ada satu PAUD yang waktu kita sudah mulai dibangun, masyarakatnya komplain. Tidak bisa masuk truk untuk muat bahan apa segala, menghalangi lah. Dia pikir mau bangun apa. Isi kalinya kita mau sudah jadi nih, semua ibu-ibunya menongkrong di situ. Bisa masuk anakku, saya bang kau hitung baik-baik nah, jangan sampai salah. Supaya tidak ada lagi yang dari luar, dari lingkungan dekat dulu. Nah kita kan mau bukan cuma 1, 2, ya berapalah kebutuhan kita tentang itu. Cuma ya itu masih terus dikembangkan lah, Bu ya. Kalau 100 sih kayaknya enggak cukup itu, Bu, satu kecamatan. Kan kita bilang hitung baik-baik, apakah 100, apakah cuma 20, apakah cuma kayak begitu, pastikan. Karena dan gratis, Budi. Gratis kalau pemerintah. Gratis, Budi. Iya, kalau pemerintah. Pokoknya PAUD negeri ini. Iya, PAUD kayak negeri. Sekolah kayak SD. Datang ke jalan-jalan nanti. Siap. Kita lihat PAUD tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada, dan dari luar juga dia kaget juga bahwa kita bikin PAUD. Jadi kita berusaha, pokoknya kita mulai dari basicnya, pendidikan dasar. Alhamdulillah udah jalan, walaupun tidak secepat yang kita mau. Tapi at least itu udah jalan, dan mudah-mudahan. Cocok ya berarti jadi wali kota kayak udah lanjut. Aja, golak ada. Pokoknya siapapun dia, kita doakan tentunya untuk Kota Makassar. Dan kita tentu sudah branding kita kota dunia, kota makan enak-enak, kota yang aman, yang bersih, yang tertata dengan baik. Tentu kita sumber dayanya mau juga kodong anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Saya bilang sama, pokoknya bukan kita yang studi banding ke tempatnya orang datang ke sini. Betul. Iyalah. Bu, saya mau ngobrol-ngobrol soal ini juga, Bu. Kemarin tuh saya keluhkan itu sebenarnya, Bu. Ini sahur on the road sama bagi-bagi takjil. Iya, anak-anak tonji itu, Bu. Anak-anak SMP kayaknya ini. Nah itulah karakter itu, sifat-sifat kita itu mestinya dia dibangun dari kecil. Kita berharap pendidikan kan dari usia dini katanya. Kalau kita dari usia dini kita sudah ajar anak-anak kita disiplin. Saya kira tidak begitu. Tidak teratur. Kalau saya bikin acara saya suruh hitung. Kenapa begini modelnya, ada mencong kiri, ada mencong kanan, tidak disiplin teratur. Susah juga kasih teratur loh. Iya betul. Karena dari kecil tidak dibiasakan. Nah itu soal juga buat kita untuk mendisiplinkan anak-anak. Makanya kenapa saya bilang sama dinas pendidikan dimulai dari pendidikan dasar. Kalau bagus sarana, prasarana, fasilitasnya, insya Allah anak-anak kita juga bisa tumbuh dengan baik, dan dia melanjutkan ke jenjang berikutnya, insya Allah tidak susah. Karena saya sudah 2 kali membawa beberapa kepala sekolah, saya bawa ke Jepang. Saya bawa ke Jepang dengan Singapura. Kita studi tiru ke sekolah PAUD yang ada di Jepang. Kita lihat bagaimana gurunya. Apa bedanya, Bu? Beda, disiplinnya beda. Bentukannya beda. Tapi sama-sama aja makan nasi. Masa kita tidak bisa? Nasi tonji di sana. Nasi tonji. Itu juga membuat guru-guru semangat. Kepala sekolah yang saya bawa adalah kepala sekolah.
dan mereka semangat, saya bilang kalau kau semua ambil yang baiknya. Pertamanya kita meniru yang namanya juga sudah tiru. Kita tiru yang baiknya. Tapi tas 1 minggu je sudah itu tidak disiplin. Konsistensi yang dibutuhkan. Yes. Saya kenapa tidak terus-terus? Ya. Pertama jemput anak saya bilang, kau lihat nah dia jemput. Dia jemput anak. Kepala sekolah dijemput di halaman di depan pintu. Bapak ibunya drop anaknya di sekolah, diturunkan di halaman saja, tidak diantar masuk. Ya. Anak-anaknya dipakai ke sekolah, masuk dalam kelasnya. Karakter anak-anak tuh dilihat dari situ. Ada yang langsung gantung tas, buka sepatunya. Ada yang masih duduk-duduk. Sama aja anak-anak di mana-mana, sama. Jadi sudah ikut lihat karakternya. Ada yang langsung duduk, langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ada juga dia perlu waktu. Nah sama aja dengan anak-anak. Nah itu yang kita ambil, bagaimana mendidik mereka mandiri, mereka disiplin. Sama aja juga. Kenapa kita belum bisa? Nah, kita berharap dengan kunjungan kemarin, kepala sekolah bisa menerapkan satu kedisiplinan yang kontinu. Kalau anak di Jepang dilepas jadi halaman, Bu. Kalau orang tua di sini tunggu di depan kelas, lihat anaknya mengintip ke di dalam. Saya juga mengintip. Saya dulu saya sekolah. Waktu anakku. Kita yang sekolah. Iya, saya di kelas. Dia tidak mau, dia menangis, biasa tinggal, tapi saya temani. Saya pikir, mati, dia tidak mandiri nanti. Alhamdulillah tidak. Karena tetap juga tetap mesti memang kita sampaikan, kita ajarkan. Saya khawatir dulu karena saya duduk juga di kelas sampai pulang sekolah. Aura itu kita tidak, yang sekolah. Aura ini. Aura tidak mau ditinggal di sekolah. Tapi tidak apa-apa, saya mati nih kalau dia masuk kelas 1 ini. Tapi alhamdulillah tidak, Ci. Jadi saya sampaikan nanti kok harus sendiri dalam kelas, sudah besar kan? Enggak. Dan sampai besar alhamdulillah tidak masalah aja. Ngomong-ngomong soal aura, Bu. Yes. Apalagi kok aura lagi. Kan kita yang sebuki. Makanya saya maksudnya anakku ya. Ngomong-ngomong soal aura, Bu. Suaminya ini kan jadi anggota dewan. Dan sempat juga disebut-sebut akan melanjutkan kepemimpinannya Pak Dhani. Bagaimana dia sebenarnya, Bu? Ya jalan. Kan semua itu sama aja kita. Saya perhatikan jawaban satu mengalir aja lah. Tes saja tahu atau kita tidak tahu rezeki kita. Kita tidak tahu ke depan juga seperti apa. Kita boleh menentukan, tapi yang menentukan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Usaha ada, biar kau kerja keras kalau bukan takdirnya di situ. Jadi tidak ada kecewa begitu. Kenapa kecewa? Tapi ini kan kita pernah jadi caleg juga kan, dan Perindo kan, dan tidak jadi. Tidak ada itu perasaan aduh puas saya. Alhamdulillah. Tidak. Karena berarti bukan takdirnya di situ. Kan itu ilmu ikhlas, Bu, istilahnya itu, Bu. Apa saya selalu bilang triknya itu, apa tipsnya? Kita berdoa, ya Allah ikhlaskan hatiku. Itu sama saja, Bu. Iya, saya selalu bilang juga sama ibu-ibu saya khususnya, tolong kita ikhlas lapang dada. Itu susah. Ya, betul. Susah. Betul. Tapi belajar. Tidak tong itu gampang sekali, tapi kalau kita bilang terus insya Allah masuk tong itu. Oh begitu, pokoknya. Jadi kalau kita ngomong ikhlas masuk gitu. Iya. Bu, ini sedikit lagi nih, Bu. Saya kalau tidak dikasih ingat waktu, Bu, kalau cerita terus kamu. Bu, selama 10 tahun kepemimpinannya Pak Dhani, dan kita selalu berada di sampingnya, Bu. Pernah kecewa sama masyarakat? Tidak, Ji. Saya bilang ke saya tuh ikhlas lagi. Iya. Iya betul. Cuma maksudnya memang kita bilang kenapa dia tidak bisa misalnya, karena dia tidak bisa antri. Kenapa ini ada tempat sampah dia buang di luar tempat sampah. Saya bilang juga. Kalau saya di mobil itu jalan-jalan, kalau saya sudah kemana-mana, tolong itu orang yang di depan di sampingku, karena saya selalu teriak, kenapa ini kotor sekali, ini tempat sama sudah diatur begini. Kenapa dia tidak bisa? Iya. Kenapa belum? Memang satu lagi butuh kesabaran, tapi kita bukan sabar-sabar terus dong. Butuh kesabaran menyampaikan, butuh kesabaran mengedukasi. Tapi memang so far seperti yang kita lihat sekarang, bikin marah memang. Kalau siapa dulu di samping kau, dia korban, balas ajudan ini, Bu. Moro-moro misalnya ibu, saya jangan kau naik di mobil kau, kor-koruang itu saya. Itu tadi 10 tahun pernah kecewa atau tidak?
selama 10 tahun kepemimpinannya Pak Dhani dan kita selalu di sampingnya. Apa momen yang kita bilang sama diri Rita, ini masyarakat Makassar bikin bangga kayak ini? Ada kekecewaan, bangga juga kok bahwa sebenarnya dia berusaha, tapi kita juga harus lebih sebagai orang di pemerintah harus lebih strength lah ke mereka. Mungkin mereka anggap biasa-biasa Ji, tapi bagi kita untuk mencapai kedisiplinan itu harus strong. Iya, harus. Biasa saya bilang, kadang-kadang saya juga baku gea. Tong kata tahu jadi baku gea. Iya. Bahasa Inggris bahasa Inggris. baku gea. Iya. Ya, kayak gitu. Saya bilang baku raka-raka. Ya, saya sampaikan juga sama Bapak seperti itu. Gitu. Bahwa kita berharap masyarakat, karena kalau toh dia aja yang rasakan. Kalau bagus juga. Iya. Kalau kota bagus kita tuh yang rasa. Memang. Ya sebenarnya kan simpel gitu. Iya. Insyaallah. Ibu Indira, terima kasih banyak sudah hadir ngobrol-ngobrol sama saya, Ibu. Jangki malas-malas datang lagi ke podcastku, Bu. Kak, kemarin diminta, hari ini datang, alhamdulillah. Berbahagia lah kalau kita dipanggil, masih diundang. Terima kasih Ibu. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah datang, sudah mampir ke channel kami. Insya Allah kita kembali lagi di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.